Tadi, biskuit dulu. Lagi benda anak. Apa-apa. Nah. Tengok tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari YouTube Mutia Imut-Imut, channel Mutia Imut ya, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Jadi untuk semuanya, insya Allah youtuber yang ada di dunia ini semoga sehat-sehat semua. Apalagi penonton-penonton kita sehat-sehat semua. Kemudian kami dari YouTube Mutia Imut minta bantuannya. Ingat ya, jangan lupa channel YouTube Mutia Imut, komen, like, bunyikan loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd.
أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala lil muslimina 'idul fitri ba'da siyam Ramadan wa 'idul adha ba'da yaumil arafah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqullah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Segala puji dan syukur kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita pada pagi yang sejuk ini. Di hari kebesaran ini kita berkumpul bersama-sama di masjid kita yang sangat berbahagia ini dalam rangka melaksanakan ibadah kita, sholat sunat Idul Fitri tahun 1443
43 Hijriah. Kaum muslimin, kita bersyukur kembali kepada Allah atas umur panjang diberikan kepada kita, bahwa kita dapat melaksanakan, dapat menyelesaikan Ramadan dengan baik, dan kita berkumpul bersama-sama di sini, sanak keluarga, tetangga. Kita berkumpul di sini bersama-sama merayakan hari kebahagiaan itu. Sementara ada sebenarnya di antara kita yang tidak dapat melaksanakan ibadah puasa dengan baik dan selesai dengan baik, mungkin karena dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala keharibaannya, dan mungkin dia sedang sakit. Dan ada juga di antara kita kaum muslimin sekarang ini yang tidak bisa berkumpul bersama-sama keluarganya, mungkin karena dia terbaring di rumah sakit atau di pengungsian, atau sekarang menghadapi peperangan dengan kaum kafir. Untuk itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga keluarga kita, saudara kita yang sedang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sedang ditimpa musibah diberi ketabahan, dan yang sedang berperang diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar dapat mengalahkan musuh-musuh kita. Kaum muslimin rahimakumullah, sejak maghrib kemarin berkumandang takbir, tahlil, tahmid dan tasbih memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala di seluruh penjuru dunia. Kaum muslimin, hampir 2 miliar penduduk bumi yang beragama Islam memandangkan takbir tersebut tanda kemenangan, tanda kebesaran, bahwa kita telah selesai mengadakan latihan dan mengalahkan hawa nafsu kita melaksanakan ibadah puasa, dan kita akhiri, kita tutup dengan sholat Idul Fitri bersama-sama di masjid kita ini. Kaum muslimin rahimakumullah, kita beri judul khutbah kita ini yaitu meningkatkan kecintaan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, Allah telah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 128, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu, terasa berat olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan kesehatan, keselamatan bagimu, amat belas kasihan dan penyayang terhadap orang-orang mukmin. Kaum muslimin rahimakumullah, sengaja kita pilih judul khutbah ini yaitu meningkatkan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW, karena kaum muslimin akhir-akhir ini ada kecenderungan baik dari orang Islam sendiri, terlebih-lebih dari kaum munafikun, orang kafir, untuk mengurangi rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, akhir-akhir ini ada saja orang yang melecehkan Nabi kita, mengatakan bahwa Nabi kita tidak ada kelebihannya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada simpangannya, terutama bagi kaum muslimin di Indonesia ini. Ada yang mengatakan Soekarno itu lebih besar jasanya daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad itu tukang kawin, Muhammad itu teroris. Berbagai macam cara orang untuk melecehkan Nabi kita, sementara kita kebanyakan diam, seribu bahasa, seolah-olah tidak punya kekuatan untuk melawan penistaan-penistaan itu. Kaum muslimin rahimakumullah, kalaulah ini terus terjadi dan tanpa kita pupuk kepada kita, saudara-saudara kita, anak-anak kita, tidak tertutup kemungkinan orang-orang lain nanti seterusnya akan melecehkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, ada juga yang mengatakan peringatan Maulid Nabi itu tidak perlu karena tidak pernah dibuat oleh Nabi. Kaum muslimin rahimakumullah, ada juga yang mengatakan istilah-istilah katrun,
kadal burung, panggilan terhadap orang Arab yang notabene adalah melecehkan, dan itu ujung-ujungnya adalah mengadakan penghinaan kepada Nabi kita, sebab yang ditujunya itu adalah Nabi kita, karena tidak bisa terlepas Nabi kita itu memang orang Arab. Kaum muslimin rahimakumullah, tapi Nabi kita mengatakan tidak ada beda orang Arab dengan orang non-Arab. Yang membedakannya adalah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, ada lagi yang mengkait-kaitkan. Tidak perlu kita mencontoh ibadah orang Arab, contohlah ibadah orang Indonesia. Islam orang Indonesia lebih baik daripada orang Arab. Kaum muslimin rahimakumullah, kalau ibadahlah orang Indonesia lebih baik daripada orang Arab, kenapa Muhammad itu tidak dilahirkan saja dari Indonesia? Kenapa dilahirkan dari orang Arab? Karena memang itu pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, oleh karena itu kecintaan ini kepada Nabi kita harus kita pupuk, karena kecintaan itu kepada Nabi kita menunjukkan kadar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dalam cinta kita kepada Nabi, semakin tinggilah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, tidak akan aku jadikan bumi ini kecuali karena engkau wahai Muhammad, kata Allah. Dan Allah berfirman, Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Allah dan malaikat saja menyanjung Nabi, memuji Nabi. Allah sebagai Khalik, pencipta segalanya, menyanjung Nabi kita Muhammad SAW. Maka kata Allah, wahai orang-orang beriman, bersalawatlah kamu kepada Nabimu dengan salawat yang sempurna. Jadi Allah sendiri bersalawat kepada Nabi, memuji Nabi. Malaikat pun bertasbih memuji Nabi. Kenapa kok kita tidak mau bertasbih, berselawat, tidak mau berselawat kepada Nabi? Kaum muslimin rahimakumullah, sebenarnya Nabi kita itu sangatlah sayang kepada kita, melebihi sayangnya terhadap dirinya dan keluarganya. Dan orang-orang terdahulu pun kaum muslimin rahimakumullah sangat menyayangi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu kisah dalam kehidupan Nabi, bahwa dahulu Nabi pernah sedang tawaf mengelilingi Ka'bah, sedang umroh. Ada seorang Arab Badui di depan Nabi sedang mengelilingi Ka'bah juga. Arab Badui ini adalah orang kampung yang mereka itu berasal dari pelosok, bukan orang kota Mekkah. Ketika Nabi tawaf, orang Badui ini juga bertawaf di depan Nabi. Dan orang Badui ini bertawaf sambil berzikir mengucapkan kalimat Ya Karim, Ya Karim, Ya Karim. Nabi kita tertarik dengan zikir itu. Lalu Nabi kita pun mengikutinya dari belakang dengan mengucapkan Ya Karim, Ya Karim, Ya Karim. Tapi rupanya orang Badui ini merasa tersinggung, seakan-akan ada orang yang mengikutinya dan memperolok-olokkan zikirnya dari belakang. Diperlambatnya jalannya. Nabi Muhammad pun memperlambat jalan juga sambil mengulangi kata-kata Ya Karim, Ya Karim, Ya Karim. Lalu orang Badui itu menoleh ke belakang. Dilihatnya rupanya orang yang mengiringi zikirnya itu wajahnya sangat tampan, mukanya ceria dan menyenangkan. Orang Arab Badui ini tidak berani untuk menegurnya. Orang Arab Badui ini tetap bertawaf. Kemudian karena dia tetap diikuti, dia pun berhenti di salah satu sudut. Nabi pun berhenti. Lalu orang Arab Badui itu berkata kepada Nabi, wahai orang Arab, kata orang Badui itu, karena memang dia tidak kenal. Dia sebenarnya orang Arab Badui ini orang yang sangat ingin bertemu dengan Nabi. Sudah beberapa kali dia datang ke Mekkah tapi tidak bertemu Nabi. Dan dia tidak tahu. Lalu dia menoleh kepada Nabi. Apa katanya? Wahai orang Arab, kalau bukanlah karena ketampanan wajahmu, kebagusan wajahmu, sudah aku adukan engkau kepada Nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang dia rupanya tidak tahu bahwa yang mengikutinya itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi kita pun terkejut
Apa kata Nabi kita? Wahai orang Arab, menyapa orang Badui itu, apakah engkau belum kenal nabimu? Orang Arab berkata, tidak. Lalu Nabi Muhammad berkata, kenapa engkau mempertaruhkan nama nabimu sedangkan engkau sendiri belum mengenal dia? Kata orang Arab itu, aku belum mengenal Muhammad, tapi aku sangat mencintainya. Aku beberapa kali mencarinya tapi belum bertemu. Aku sangat merindukannya, kata orang Arab Badui itu. Lalu apa kata Nabi kita? Wahai orang Arab, akulah nabimu. Ketika Nabi mengatakan seperti itu, orang Arab itu terkejut dan yakin karena melihat ketampanan wajahnya dan kebagusan rupanya, keceriaan raut mukanya. Orang Arab ini pun mendekat dan ingin bersujud di kaki Nabi. Tapi Nabi mengatakan dan sambil memegang pundaknya, janganlah engkau sembah aku seperti raja, kata Nabi. Lalu orang Arab Badui itu memeluk Nabi dan menangis karena begitu gembiranya dan rindunya kepada Nabi. Lalu Nabi pun memeluk orang itu dan Jibril datang. Apa kata Jibril? Wahai Rasulullah, katakan kepada temanmu itu, janganlah dia menangis seperti itu. Hendaklah dia mengingat bahwa dosa-dosanya banyak dan nanti Allah akan menghitung-hitung dosanya di akhirat. Dan Rasulullah pun mengatakan seperti itu, janganlah menangis seperti itu dan hendaklah engkau ingat dosa-dosamu selama ini, dan ingat dosa-dosamu itu akan diperhitungkan oleh Allah nanti di akhirat. Apa kata orang Badui itu? Ya Rasulullah, kalau Allah nanti menghitung-hitung dosaku di akhirat, aku pun akan membuat perhitungan kepada Allah nanti di akhirat. Nabi Muhammad terkejut. Lalu kata Nabi, perhitungan apa yang kau buat kepada Allah? Apa kata orang Arab Badui itu? Aku akan menghitung-hitung bahwa sebanyak apapun dosaku tidak seimbang dengan banyaknya ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ampunan Allah itu lebih luas, lebih banyak daripada dosa yang pernah aku perbuat. Dan Dia Maha Pengasih Penyayang. Allah itu Maha Pengampun, kata orang Arab Badui. Kaum muslimin terkejut Nabi mendengar kata-kata orang ini. Dan itulah yang sebenarnya Allah Tuhan kita, Maha Pengampun, Maha Penyayang, luasnya ampunannya tidak imbang dengan dosa-dosa hamba yang diperbuatnya. Kaum muslimin mendengar kearifan kata-kata orang itu, Nabi pun menangis dan air matanya membasahi jenggotnya. Dan datangnya Jibril. Ya Rasulullah, berhentilah menangis, bahwa langit bergoncang, aras bergoncang sekarang ini karena malaikat-malaikat pemanggul aras itu iba, terharu melihat engkau menangis. Mereka sekarang tidak kuat lagi menahan aras itu. Berhentilah menangis. Dan Allah mengatakan, katakan kepada temanmu bahwa dosa-dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barulah Nabi berhenti menangis dan mengatakan kepada orang Arab Badui ini bahwa dosanya telah diampuni. Kaum muslimin, itu kisah para orang-orang terdahulu yang tidak pernah bertemu Nabi, mengenal Nabi, tapi sangat merindukan Nabi dan sangat cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kaum muslimin rahimakumullah, Nabi kita pun tidak lebih kurang pula cinta dan sayangnya kepada kita. Ketika Nabi mengikuti perang Uhud, di mana perang itu satu-satunya perang yang mengalami kekalahan oleh Nabi. Banyak sahabat meninggal, termasuk paman Nabi yang paling dicintainya Hamzah meninggal waktu itu. Dan Nabi hampir saja meninggal. Teruntuk Nabi jatuh ke sumur. Terjatuh ke sumur sehingga tidak lagi terlihat oleh orang kafir. Lalu ketika orang kafir mengatakan menang, barulah Nabi keluar dari sumur itu dan secara hati-hati bertahan di gunung. Kaum muslimin sudah lemah, menganggap Nabi sudah meninggal. Ada seorang sahabat Nabi bernama Rukanah, di dalam hatinya mengatakan Nabi tidak mati. Lalu dia pergi ke gunung dan melihat wajah kaum muslimin satu persatu dari balik helm perangnya. Kaum muslimin satu kali dia melihat wajah yang tidak asing lagi baginya di balik helm perangnya. Dan Nabi Muhammad tahu apa maksud Rukanah ini. Lalu Nabi Muhammad mengejutkan matanya bahwa dia masih hidup. Disitulah Rukanah berteriak, Allahu Akbar. Nabi Muhammad masih hidup.
barulah bangkit kembali semangat kaum muslimin dan pulang ke Madinah. Kaum muslimin sampai di Madinah ada seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bukankah doamu dikabulkan oleh Allah?" "Iya." "Bukankah permintaanmu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala?" "Iya." "Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak berdoa saja supaya kaum muslimin ini dimenangkan? Kenapa engkau tidak berdoa saja supaya kita ini bisa mengalahkan orang kafir?" Kata Rasulullah, "Tidak sekarang, wahai sahabatku, tidak sekarang. Ingatlah, akan ada nanti satu hari yang lebih hebat daripada hari ini. Akan ada hari nanti yang lebih gawat daripada hari ini, dan akan ada lagi hari yang lebih menakutkan daripada hari ini, yaitu hari pengadilan di padang mahsyar. Disitulah nanti aku akan berdoa untuk umatku," kata Nabi. Kaum muslimin rahimakumullah, Nabi rela menahan kekalahan. Nabi rela jatuh ke dalam sumur, giginya patah karena pecahan pedang. Kaum muslimin, karena apa? Ada satu hari nanti di akhirat yang lebih gawat daripada apa yang pernah kita bayangkan. Nanti di akhirat itu akan ada pengadilan besar yang waktu pengadilannya tidak selesai-selesai. Kaum muslimin rahimakumullah, para umat-umat terdahulu mencari nabinya untuk bermohon kepada Allah supaya mendapat pertolongan. Nabi-nabi yang lain tidak bisa. Rasulullah apa yang dilakukannya? Dia sujud di hadapan Allah lama sekali, kaum muslimin, lama sekali sujudnya, sampai Allah menegurnya, "Wahai Muhammad, apa yang engkau kehendaki?" Apa kata Nabi kita? "Ya Allah, berikan aku kekuatan, berikan aku izin untuk memberikan syafaat kepada umatmu." Kata Allah, "Bangkitlah Muhammad, kumpulkanlah umatmu dan berilah mereka syafaat." Disitulah nanti Nabi mengumpulkan kita kaum muslimin umatnya ini. Umat Muhammad mencari kita di padang mahsyar nanti, dari seluruh pelosok di mana-mana. Umat Muhammad ini punya tanda tertentu nanti yang mudah dikenal. Disitulah Nabi mengatakan, "Di sini, kumpul sini, kumpul di sini, kumpul sini, engkau umatku, engkau umatku." Dan Nabi memberikan syafaat kepada kita seperti yang telah dijanjikannya. Kaum muslimin rahimakumullah, itulah pertolongan terbesar. Nabi kita rela menderita di dunia ini asalkan nanti mampu menolong kita di akhirat. Kaum muslimin rahimakumullah, suatu saat pula Nabi berkumpul dengan para sahabatnya. Nabi bertanya kepada sahabatnya, "Tahukah kamu siapa orang yang imannya kuat?" kata Nabi. Apa kata sahabat? "Malaikat, ya Rasulullah." Apa kata Rasulullah? "Ya, malaikat itu imannya kuat karena mereka berada di sisi Allah, tapi bukan itu yang aku maksud." Lalu kata Nabi, kata para sahabat, "Nabi-nabi dan rasul-rasul, ya Rasulullah." "Iya, nabi-nabi dan rasul-rasul itu imannya kuat karena mereka menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan yang itu yang aku maksud." Lalu para sahabat berkata, "Yang imannya kuat kami, ya Rasulullah, karena kami berada di dekatmu." Kata Rasulullah, "Iya, iman kamu kuat karena kamu melihat aku menerima wahyu, tapi bukan itu yang aku maksud." Lalu kata para sahabat, "Siapa ya Rasulullah orang yang imannya kuat?" Kata Rasulullah, "Ingatlah, orang yang imannya kuat ialah umatku nanti di akhir zaman. Jarakku dengan mereka ribuan tahun. Mereka cuma dengar cerita tentang aku, tapi mereka beriman kepadaku. Mereka mencintaiku, mereka membaca salawat untukku, dan mereka nanti akan aku banggakan di akhirat. Inilah umatku." Kaum muslimin, siapa umat Muhammad akhir zaman yang katanya imannya kuat, yang akan dibanggakannya di akhirat nanti? Kitalah kaum muslimin rahimakumullah. Kitalah orangnya, karena kita sekarang ini berada di akhir zaman. Tidak lama lagi kiamat akan datang, dan kita memang tidak pernah bertemu Nabi. Kita cuma dengar cerita-cerita tentang Nabi, tapi kita mencintainya, kita beriman kepadanya. Maka kitalah yang dibanggakan oleh Nabi nanti di akhirat itu. Kaum muslimin, kita ini duluan masuk surga daripada orang-orang terdahulu, kaum muslimin. Karena apa? Kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Kaum muslimin, di akhir hayat Rasulullah SAW sakit, dan dia sudah tidak berdaya.
dia diambang sekaratul maut. Berkumpullah sanak keluarga di rumah Nabi Muhammad, di rumah Aisyah. Pintu tertutup. Lalu ada seseorang mengetuk pintu. Fatimah bangkit dan membuka pintu itu. Lalu Fatimah melihat ada seorang laki-laki yang tidak dikenalnya berpakaian putih berada di depan pintu. Lalu apa kata Fatimah? Ayahku sakit, ayahku tidak menerima tamu, kata Fatimah. Lalu pintu ditutup. Dia kembali mendekat kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Wahai Fatimah, siapakah yang datang itu? Kata Fatimah, aku tidak kenal dia. Dia berpakaian putih. Apa kata Rasulullah? Bukalah pintu. Dialah pencabut nyawa. Dialah sang pemutus. Maksudnya malaikat pencabut nyawa, malaikat Israel. Maka dibukakanlah pintu. Masuklah malaikat Israel mendekat Nabi. Lalu kemudian datanglah Jibril mendekat. Malaikat Israel mulai menjalankan tugasnya, mencabut ruh Nabi secara perlahan-lahan dari kaki. Tapi walaupun dicabut secara perlahan-lahan dari kaki, sangat menyakitkan sekali, sehingga membuat wajah Nabi merah, menandakan kesakitan dicabut ruh itu. Lalu Nabi melihat ke Jibril. Nabi melihat ke Jibril. Jibril memalingkan mukanya. Apa kata Nabi? Wahai Jibril, apakah engkau jijik melihat aku? Kata Nabi. Apa kata Jibril? Tidak. Cuma aku tidak tahan melihat kekasih Allah menderita seperti ini. Apa kata Rasulullah? Wahai Jibril, berikan aku kabar gembira, kata Nabi. Apa kata Jibril? Ya Rasulullah, sekarang seluruh pintu langit sudah terbuka menunggu kedatanganmu. Seluruh malaikat sudah berbaris di langit menunggu kedatanganmu. Tapi Nabi diam. Lalu apa kata Nabi? Wahai Jibril, berikan aku kabar gembira, kata Nabi sekali lagi. Lalu apa kata Jibril? Ya Rasulullah, Allah sudah memutuskan tidak akan masuk surga umatmu sebelum tidak akan masuk surga umat-umat yang lain sebelum umatmu masuk surga semua. Kata Jibril. Barulah Nabi tersenyum mendengar kata-kata itu. Tidak masuk surga umat yang lain sebelum umatmu masuk surga semua. Nabi tersenyum dan disitulah Nabi menghembuskan napas terakhir kaum muslimin. Kaum muslimin rahimakumullah, sampai detik terakhir pun yang dipikirkan oleh Nabi itu adalah kita. Kaum muslimin hidup di dunia ini hanya sementara. 60 tahun penuh penderitaan dan kegelisahan. Hidup yang sebenarnya adalah di akhirat. Khalidina fiha abada, tidak terbatas waktunya. Itulah yang dipikirkan oleh Nabi kepada kita. Lalu ada sekarang ini orang yang meleceh-lecehkan Nabi kita, ada yang menghina-hina Nabi kita, ada yang melemah-lemahkan Nabi kita. Itu tidak kita terima. Tapi kebanyakan kita diam. Apakah kisah Islam ini sudah hilang atau ketidakberdayaan kita? Kita tidak tahu. Tapi tidak bisa kita biarkan. Ini harus kita pupuk dalam hati kita. Kita wariskan kepada anak-anak kita bahwa kebahagiaan di dunia ini adalah karena keridhaan Allah. Kebahagiaan di akhirat adalah karena keridhaan Allah dan kasih sayang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah khutbah kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfirhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi unzila as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Marilah kita menengadahkan tangan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna sigara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada pagi hari ini kami berkumpul di masjid ini untuk melaksanakan sholat Idul Fitri dalam rangka merayakan kebesaran-Mu ya Allah. Jadikanlah hari raya kami ini sebagai hari kebahagiaan. Jadikanlah amal-amal kami sebagai amal soleh yang mencerahkan. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah kumpulkan kami di tempat ini, kumpulkan pula kami dalam kebaikan nanti di akhirat ya Allah. Satukan hati kami, perbaiki persoalan kami, tuntunlah kami menuju keselamatan, jauhkan kami dari musibah dan mara bahaya, dan tanamkanlah di hati kami rasa cinta yang kuat terhadap Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, tolonglah kami dari kaum munafikun dan kaum yang engkar kepadamu. Sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik penolong. Engkau menangkanlah kami karena Engkau adalah sebaik-baik pemberi kemenangan. Ampunilah kami, sesungguhnya Engkau lah sebaik-baik pemberi pengampun. Rahmatilah kami, sesungguhnya Engkau lah sebaik-baik pemberi kasih sayang. Berilah kami rezeki, sesungguhnya Engkau lah sebaik-baik pemberi rezeki. Maka tunjukilah kami ke jalan yang benar dan lindungilah kami dari kaum yang zalim. Ya Allah, ya Tuhan kami, tidak ada yang kami sembah selain Engkau. Engkaulah yang telah menciptakan kami. Kami ini adalah hamba-Mu. Kami sedang dengan perjanjian dengan-Mu bahwa kami akan menyembah-Mu dan akan memenuhi perjanjian itu semampu kami. Kami berlindung kepada-Mu ya Allah dari kejahatan yang datang dari diri kami sendiri. Kami mengaku telah banyak nikmat yang telah kami terima, sementara kami pun mengaku bahwa banyak dosa yang kami perbuat. Maka ampunilah kami, ampunilah dosa kami. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa selain Engkau. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau tersalah. Janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat, sebagaimana yang pernah Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami beban yang tak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami dari kaum yang kafir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.